Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aku menemukan tambang giok mendalam yang sangat terpencil saat melakukan perjalanan melewati wilayah barat benua Guntur, dan inti dari tambang itu adalah tempat aku menemukan semua batu yin besar ini, jawab Bai Guoer dengan hormat. Begitu, bagaimanapun, jika Anda tidak mengolah tubuh esensi es Anda ke tingkat ini, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa merasakan batu yin besar ini. Anda bisa pergi sekarang, saya pasti akan melakukannya membalas Anda dengan mahal untuk ini nanti, kata Han Li dengan ekspresi hangat. Ya, Tuan, Bai Guoer memberi hormat patuh lagi sebelum berangkat dari aula. Setelah kepergiannya, ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li. Dia akhirnya memiliki bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan gunung jiwa Gletser Yin luas, dan begitu, dia hanya perlu melacak bahan untuk satu gunung ekstrim lagi untuk menyelesaikan satu set. Dia tidak khawatir tentang ini karena dia telah menyaksikan Great North Essence Light di Devil Fall Valley di dunia manusia, jadi kemungkinan besar dia akan dapat dengan mudah menemukan kristal Essence Great North di sana. Namun, di basis kultivasinya saat ini, tidak mungkin dia bisa turun ke dunia manusia secara langsung. Kalau tidak, kekuatan alam akan menimbulkan sakit kepala yang sangat besar baginya. Karena itu, dia harus menggunakan Star Diving Plate dan mengeluarkan harga yang sangat mahal untuk mengirim sebagian jiwanya kembali ke dunia manusia. Fragmen jiwa yang telah dia pelihara di Origin Soul Lamp selama ini akhirnya akan berguna. Memikirkan untuk kembali ke dunia manusia, tempat-tempat seperti Sekte 7 Misteri, Lembah Maple Kuning, dan Sekte Cloudfall segera muncul di benaknya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mengenang orang tuanya, adik perempuannya, Li Feiyu, Monarch of Soul Divergence, dan orang lain dari masa yang jauh dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di dalam ruang rahasia di Istana Asal Azure. Di tengah ruang rahasia adalah kuali merah raksasa, di dalamnya ada gunung putih bersalju kecil dengan api perak yang tak terhitung jumlahnya menyala di sekitarnya. Setelah gunung muncul dari kuali, ukurannya segera membengkak secara drastis, dan serangkaian rune putih muncul di permukaannya saat ia melepaskan semburan ki glasial putih. Pegunungan jiwa Gletser Yin yang luas akhirnya selesai, yang tersisa sekarang hanyalah gunung esensi Great North, Han Li bergumam saat dia duduk di sudut ruang rahasia. Setahun kemudian, ada beberapa pria berpenampilan mengancam berkerumun di sekitar api, memanggang seekor binatang kecil sambil berbicara dengan keras satu sama lain. Mereka terletak di jalan terpencil di perbatasan Jin Agung, dan meskipun pakaian mereka jauh lebih buruk untuk dipakai, semuanya memiliki senjata berlumuran darah yang ditempatkan di samping mereka. Di sudut di samping api adalah seorang pria lemah yang terbaring di tanah. Ini adalah pria berjubah biru yang tampaknya baru berusia sekitar 21 hingga 22 tahun, dan wajahnya sangat pucat. Matanya tertutup rapat, dan tubuhnya diikat dengan tali tebal. Ada juga batang kayu yang telah diasah di kedua ujungnya diikatkan di mulutnya, dan darah mengalir tak henti-hentinya dari sudut bibirnya, sepertinya dia berada di ambang kematian. Namun, kelompok pria itu tidak menghiraukannya dan terus berbicara satu sama lain dengan riuh. Setelah beberapa waktu, salah satu pria itu tiba-tiba berkata, "Bajingan itu seharusnya sudah mati sekarang, kan? Seseorang lihatlah, hehe, untuk berpikir bahwa seorang sarjana yang lemah akan berani mencoba dan mengganggu urusan kita, dia pasti punya keinginan mati. Aku akan pergi melihatnya. Dia belum bergerak cukup lama sekarang, jadi dia seharusnya sudah hampir mati. Jika tidak, aku akan mengirimnya ke jalan," kata pria lain dengan ekspresi dingin saat dia mengangkat senjatanya. "Terserah. Tapi cepatlah, kita harus meninggalkan daerah ini besok. Seluruh dunia sedang kacau saat ini, tidak akan mudah mencari nafkah," kata pria pertama.
Senyum dingin muncul di wajah pria kedua, dan dia berjalan ke pria berjubah biru dengan senjata di tangan sebelum memberinya tendangan ganas. Pria berjubah biru itu dikirim terbang beberapa kaki sebelum mendarat di punggungnya, tetapi dia tetap diam, dan darah di sudut bibirnya mulai membeku. Dia sudah mati. Petui, bajingan yang beruntung, kau menyelamatkan dirimu dari siksaan, itu sudah pasti. Pria kedua meludah ke tanah sebelum berbalik untuk kembali ke api. Tepat pada saat ini, embusan angin abu-abu menyapu, dan semburan tawa menyeramkan terdengar. Luar biasa, aku tidak berpikir aku akan menemukan mangsa yang luar biasa di daerah terpencil seperti itu. Begitu aku menyedot jiwamu, hartaku itu akhirnya akan berhasil dimurnikan. Itu adalah kultivator setan yang telah mendatangkan malapetaka di daerah itu. Lari, seru salah satu pria ketika ekspresinya berubah drastis, dan dia bahkan tidak berani mengambil senjatanya sebelum melarikan diri. Semua orang juga berpencar dan lari menyelamatkan diri. Jadi, pria berjubah biru itu adalah satu-satunya yang tersisa di samping api. Terkekeh berlanjut, dan tiba-tiba, beberapa semburan ki hitam melesat ke arah yang berbeda. Beberapa saat kemudian, serangkaian teriakan mengerikan terdengar berturut-turut dari arah itu. Terkekeh kemudian tiba-tiba berhenti, dan semua punggung ki berkumpul di atas api sebelum berubah menjadi pendeta Daois berjubah hitam. Pendeta Tao itu memiliki sepasang mata kecil yang memancarkan penampilan menyeramkan, dan dia memegang bola kristal abu-abu dengan ekspresi gembira. Jiwa orang-orang itu mengandung sejumlah besar ki yang mengerikan, mereka pasti telah membunuh banyak orang selama hidupnya. Jiwa-jiwa ini luar biasa untuk memurnikan harta ini. Oh, ada orang lain di sana yang jiwanya belum tersebar, akan pergi ke depan dan mengambilnya juga. Sedikit keterkejutan muncul di wajah pendeta Daois saat dia melihat pria berjubah biru di tanah, dan dia melepaskan semburan ki hitam dari bola kristal yang menyapu langsung ke arah pria berjubah biru. Ledakan. Pada saat ki hitam bersentuhan dengan pria berjubah biru, itu tiba-tiba meledak, menyapu gelombang kejut yang kuat yang memaksa pendeta Daois untuk bergegas mundur. Siapa di sana? Keluar sekarang juga, seru pendeta Daois dengan sikap waspada, lalu segera melepaskan beberapa jimat untuk membentuk beberapa penghalang cahaya di sekelilingnya sambil memeriksa sekelilingnya dengan waspada. Menilai dari auramu, sepertinya kamu menggunakan seni kultivasi iblis Dao dengan kaliber paling rendah. Suara laki-laki tiba-tiba terdengar di dekatnya. Siapa di sana? Pendeta Daois buru-buru mengarahkan pandangannya ke arah suara itu berasal, hanya untuk benar-benar terpana dengan apa yang dilihatnya. Pria berjubah biru itu duduk dengan ekspresi acuh tak acuh, dan tali yang melilit tubuhnya dan tongkat kayu di mulutnya telah menghilang. Siapa kamu? Apakah kamu datang ke sini untukku? Tanya pendeta Tao dengan waspada saat pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya dalam sekejap. Apakah aku datang ke sini untukmu? Hehe, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, tidak ada seorang pun di seluruh dunia manusia ini yang cukup penting untuk mendapatkan kunjungan dariku, kata pria berjubah biru itu ketika sedikit ejekan muncul di wajahnya. Dunia manusia, mungkinkah kamu? Aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan junior sepertimu. Pria berjubah biru itu tiba-tiba memotong pendeta Dao dengan tatapan dingin di matanya, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan benang biru. Penghalang cahaya di sekitar tubuh pendeta Daois langsung hancur, dan sebuah lubang setebal jari ditiup melalui glabelanya, di mana dia jatuh ke tanah bahkan sebelum dia bisa membuat satu suara pun. Pria berjubah biru itu melambaikan tangan untuk menarik tubuh pendeta Daois itu ke arahnya sebelum dia meletakkan tangan di atas kepala pendeta Daois itu. Cahaya biru melintas di matanya saat benang tembus pandang keluar dari glabela sebelum menghilang ke kepala pendeta Daois. Beberapa saat kemudian, dia melepaskan pendeta Daois itu, dan tubuhnya jatuh ke tanah lagi. Jadi seluruh Great Jin saat ini berada di tengah-tengah perang besar.
Sungguh menarik. Kali ini tidak ada hubungannya dengan saya, tetapi tampaknya dunia manusia benar-benar kacau lagi. Sayang sekali ini manusia hanya di tahap pendirian yayasan dan tidak tahu banyak. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan di wilayah selatan surgawi, pria berjubah biru itu bergumam ketika dia bangkit. Dia telah dirasuki oleh pecahan jiwa Han Li, yang telah turun ke dunia manusia. Fragmen jiwa hanya diilhami dengan kekuatan sihir puncak tahap Naschen Soul, tapi itu sudah memberinya hampir tak terkalahkan di dunia manusia. Han Li memeriksa jubah kotornya, lalu mengangkat tangan untuk menyentuh wajahnya, dan alisnya sedikit berkerut. Tiba-tiba, dia membuat segel tangan, dan lapisan cahaya biru melonjak di sekujur tubuhnya, di mana dia berubah menjadi pemuda berjubah biru yang tampak biasa. Setelah itu, dia naik ke udara dan terbang sebagai seberkas cahaya biru. Di luar kota raksasa tertentu di Great Jin, jutaan tentara menaiki tangga tinggi dengan sekuat tenaga, berusaha mencapai puncak tembok kota. Sebagai tanggapan, tentara lawan di tembok kota membalas dengan panah dan tombak untuk menahan musuh, dan seluruh pertempuran besar-besaran. Ada juga beberapa ratus kultivator yang bertarung di ketinggian puluhan ribu kaki, dan di satu sisi ada hamparan luas ki yang mengerikan, di dalamnya terdapat bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya, sementara di sisi lain, beberapa formasi kecil telah didirikan, dan semua jenis harta melepaskan kekuatannya. Makhluk paling kuat ini adalah sepasang kultivator formasi inti, sedangkan sisanya sebagian besar berada di tahap pendirian yayasan. Seperti yang diharapkan, sekte-sekte ini telah memainkan peran penting di balik kekacauan Jin Agung. Terlepas dari siapa yang mendapat tawa terakhir, sepertinya keluarga kekaisaran Jin Agung akan digulingkan, desah Han Li sambil melihat dari awan putih di langit. Semua pengalamannya di Great Jin masih jelas dalam pikirannya seolah-olah itu terjadi kemarin, tetapi dalam kenyataannya, sebagian besar kenalannya dan bahkan banyak sekte yang dia kenal kemungkinan besar sudah tidak ada lagi sekarang. Pertempuran ini tentu saja tidak terlalu menarik bagi Han Li, dan setelah berlama-lama di dekatnya untuk beberapa saat lagi, dia membuat segel tangan dan menghilang. Di dalam area terlarang di wilayah selatan Great Jin, sekelompok kultivator yang mengenakan pakaian dari berbagai sekte secara rutin berpatroli di gunung hitam raksasa yang membentang sampai ke awan. Pembatasan penerbangan yang sangat kuat telah ditetapkan di sini, jadi selain dari makhluk tahap jiwa baru lahir yang paling kuat di alam ini, tidak ada yang bisa mencapai gunung melalui rute udara. Bertahun-tahun yang lalu, gunung ini telah menjadi pusat konflik yang luas, dan bahkan banyak kultivator tingkat tinggi telah tewas karenanya. Pada akhirnya, itu telah disegel dan dijaga oleh beberapa sekte besar, hingga hari ini. Pada titik ini, sebagian besar harta di gunung sudah hilang, jadi tidak ada lagi makhluk tingkat tinggi yang tertarik padanya. Dengan demikian, meskipun gunung tampak dijaga sangat ketat, semua penjaga hanya melakukan gerakan dan tidak menjalankan tugas dengan serius. Tiba-tiba, bayangan samar menghilang ke dalam gunung hitam, benar-benar melewati batasan dan penjaga. Sekitar 1 jam kemudian, Han Li muncul lebih dari 1000 kaki di atas puncak gunung, dan dengan indera spiritualnya yang luar biasa, dia dapat langsung memeriksa setiap jengkal gunung meskipun ada banyak batasan. Ekspresi kompleks muncul di wajah Han Li saat dia menilai gunung yang sangat akrab ini, tetapi juga sangat asing baginya. Melihat Gunung Kunwu bukan lagi tempat yang dulu, tidak perlu untuk terus ada, izinkan aku untuk menghapusmu dari alam ini, desah Han Li saat dia naik lebih tinggi ke udara sebagai garis biru. Beberapa saat kemudian, tangan biru raksasa yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki muncul di atas gunung di tengah ledakan fluktuasi spasial, dan telapak tangan itu jatuh di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Lapisan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya langsung diaktifkan, tetapi bahkan tidak berhasil memperlambat tangan biru raksasa itu sedikit pun saat itu meruntuhkan gunung ke tanah,
hanya menyisakan kawah besar yang sangat dalam di tempatnya. Para penjaga yang berpatroli semuanya terheran-heran melihat ini, dan bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Tak lama kemudian, beberapa kultivator Naschensoul yang telah diberitahu tentang situasinya dengan cepat tiba di tempat kejadian. Namun, setelah penyelidikan, mereka tidak dapat mendeteksi apapun selain sisa kekuatan spiritual di daerah tersebut, jadi hanya bisa pergi dengan lebih banyak pertanyaan daripada yang dimiliki. Setelah itu, peristiwa ini menjadi salah satu dari 10 legenda jin agung yang paling luar biasa, dan telah dibahas oleh banyak kultivator selama bertahun-tahun yang akan datang. Namun, seiring berjalannya waktu, kisah tersebut mulai menghilang, dan setelah 10.000 tahun berlalu, hanya ada beberapa penyebutan singkat tentang Gunung Kunwu yang dapat dilihat di beberapa buku tebal kuno. Pada saat ini, kota bintang surgawi dari lautan bintang yang tersebar sangat ramai, dan banyak perahu dengan ukuran berbeda berkumpul ke arahnya dari segala arah. Tak terhitung kultivator pendirian yayasan dan formasi inti telah berkumpul di kota, dan kadang-kadang, 1 atau 2 tahap Naschensoul terlihat terbang menuju puncak Istana Bintang. Hari ini adalah ulang tahun ke-2000 Patriark Ling, penguasa Istana Bintang, dan semua kekuatan di seluruh Laut Bintang tersebar telah mulai menyiapkan hadiah lebih dari 10 tahun yang lalu. Ini semua dalam upaya menenangkan Patriark Ling agar Istana Bintang terus melindungi mereka. Pada siang hari, beberapa puluh kultivator Naschensoul telah berkumpul di Star Palace, dan mereka semua menilai wanita di kursi utama dengan ekspresi hormat. Wanita itu mengenakan gaun putih megah dan memiliki kulit seindah batu giok. Dia sangat cantik, dan saat dia mengarahkan pandangannya ke sekeliling aula, semua kultivator Naschensoul yang tatapannya jatuh segera menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Sebagai satu-satunya kultivator transformasi dewa awal di seluruh lautan bintang yang tersebar dan penguasa Istana Bintang, Patriark Ling ini pantas mendapatkan penghormatan seperti itu. Setelah buah roh dan teh dibawa ke semua kultivator Naschensoul oleh beberapa pelayan wanita, Patriark Ling berkata, "Sudah waktunya, mari kita mulai upacaranya." Seseorang segera memberikan tanggapan positif. Namun saat dimulainya upacara yang akan diumumkan secara resmi, suara laki-laki tiba-tiba terdengar di luar aula. "Hehe, sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Tentunya kamu punya sedikit anggur untuk teman lama, Peri Ling." Begitu suara itu menghilang, Han Li muncul di luar aula sebelum masuk ke ruangan dengan senyum tipis. Semua kultivator Naschensoul hadir segera menyapu indera spiritual ke arahnya, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak mengeluarkan fluktuasi kekuatan spiritual apapun, seolah-olah dia hanyalah manusia biasa. Sedikit kebingungan muncul di wajah Patriark Ling setelah mendengar suara ini, dan setelah melihat pemilik suara itu, dia segera bangkit dengan heran ketika dia berkata dengan suara gemetar, "Bagaimana mungkin dia berada di dunia ini? Aku memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan di dunia ini, jadi aku tidak punya pilihan selain datang. Aku harus mengucapkan selamat padamu karena telah mencapai tahap transformasi dewa setelah kepergianku, Peri Ling," jawab Han Li dengan senyum tipis. "Semuanya, tolong kosongkan aula, saya ingin berbicara dengan teman lama ini secara pribadi," tiba-tiba Ling Yuling menginstruksikan dengan suara dingin. Semua kultivator Naschensoul di aula tidak tahu apa yang sedang terjadi, atau pendatang baru ini, tetapi mereka tidak berani menolak dan hanya bisa pergi. Dengan demikian, Han Li dan Ling Yuling segera yang tersisa di aula. Mengikuti kepergian semua orang, Ling Yuling segera mengaktifkan batasan di aula, lalu bertanya dengan gembira, "Rekan Taois Han, apakah Anda turun dari alam roh?" "Iya. Namun, itu cerita panjang yang bisa saya ceritakan secara detail nanti. Sudah bertahun-tahun sejak saya meninggalkan dunia manusia, jadi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Anda," jawab Han Li dalam sebuah cara tidak tergesa-gesa.
Yakinlah, Saudara Han, aku jarang berkelana keluar dari lautan bintang yang tersebar selama beberapa tahun terakhir ini, tapi aku tahu semua yang terjadi di dunia manusia seperti punggung tanganku, kata Ling Yuling saat tatapan kompleks muncul di wajahnya. Senang mendengarnya. Aku belum pernah bertemu kenalan masa laluku selain kamu selama perjalanan ini, dan yang ingin ku ketahui hanyalah bagaimana kenalan masa laluku dan kekuatan yang pernah berhubungan denganku, Han Li bertanya. Setelah itu, Han Li tinggal di aula bersama Ling Yuling selama setengah hari sebelum batasan di sekitar aula hancur, dan seberkas cahaya biru ditembakkan. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi di alam roh suatu hari nanti, rekan Taois Ling. Setelah kalimat perpisahan itu, Han Li menghilang ke langit yang jauh. Di dalam aula, Ling Yuling masih duduk di kursi, memegang slip batu giok di tangannya dengan ekspresi bersemangat. Sementara itu, kota Heavenly Star sudah berada puluhan ribu kilometer jauhnya, merenungkan apa yang baru saja dikatakan Ling Yuling kepadanya. Ternyata pulau yang dia tinggalkan Nangongwan di Laut Bintang tersebar telah menjadi basis kekuatan besar, dipimpin oleh muridnya, Tian Qiner, dan beberapa junior lainnya. Secara teknis, anggota dari kekuatan itu adalah murid-muridnya. Tidak ada kekurangan kultivator formasi inti dan Nas Chen Sol di antara barisan mereka, termasuk salah satu kultivator Nas Chen Sol yang menghadiri upacara ulang tahun Ling Yuling. Ling Yuling telah merawat mereka dengan baik saat Han Li tidak ada, dan mereka berkembang dengan lancar, jadi Han Li memutuskan untuk tidak pergi menemui mereka. Tian Qiner sendiri telah gagal untuk melampaui kesengsaraan tahap transformasi dewa bertahun-tahun yang lalu dan binasa. Syukurlah, dia telah membuat beberapa persiapan sebelumnya, memungkinkannya untuk mempertahankan sebagian dari jiwanya, jadi masih ada kemungkinan dia bisa bereinkarnasi. Adapun si Jian, muridnya yang mewarisi ajaran Monarch of Soul Divergence, dia telah binasa di tahap Nas Chen Sol selama pertempuran melawan musuh yang kuat. Namun, sebelum kematiannya, dia telah mengambil beberapa murid dengan bakat yang luar biasa. Dengan demikian, ajaran Monarch of Soul Divergence tidak hanya mengalami penurunan, tetapi juga mengalami kebangkitan akhir-akhir ini. Lembah Maple Kuning dan Sekte Awan Melayang telah menyimpang ke arah yang sangat berbeda selama beberapa tahun terakhir ini. Pada saat itu, Lembah Maple Kuning sedang menghadapi krisis besar, tetapi sejak saat itu, dibutuhkan beberapa murid yang sangat luar biasa, yang sebagian besar telah menjadi kultivator Nas Chen Sol. Akibatnya, Lembah Maple Kuning telah menikmati kebangkitan dan sekarang menjadi sekte utama di wilayah Surgawi Selatan. Sebaliknya, Sekte Awan Melayang memiliki fondasi besar yang ditempa oleh Han Li, tetapi tetua Nas Chen Sol telah jatuh satu demi satu karena keadaan yang berbeda. Dalam 1000 tahun setelah itu, tidak ada sesepuh Nas Chen Sol lain yang muncul di antara jajarannya, dan sekarang telah direduksi menjadi sekte kelas 3 di pegunungan Dreamcloud. Bahkan sekte lama, seperti Sekte Pedang Kuno dan Paviliun 100 kemungkinan, sebagian besar telah digantikan oleh sekte yang lebih baru. Han Li dikejutkan oleh perasaan campur aduk setelah mendengar tentang semua ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain senyum masam. Setengah tahun kemudian, Han Li berdiri di dekat reruntuhan terpencil di bangsa Yue di wilayah selatan surgawi, menilai dinding batu bobrok dengan ekspresi kontemplatif. Reruntuhan itu jelas telah ditinggalkan untuk waktu yang lama, dan penuh dengan ilalang dan semak yang tidak terawat, dan batu bata ditutupi lapisan tebal lumut hijau tua. Ada bagian abu-abu kecil yang dibiarkan terbuka di dinding batu di depan Han Li, dan sudut karakter Han terlihat terukir di dinding. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakang Han Li, dan sepasang suami istri mengitari sudut dengan putra mereka. Pasangan itu tampaknya berusia sekitar 30 tahun, dan pria itu memiliki kulit gelap dengan tangan dan kaki yang besar, sementara wanita itu memiliki kecantikan yang sederhana.
Keduanya membawa keranjang yang berisi barang-barang seperti dupa, dan tampak seperti pasangan biasa. Keduanya sedikit goyah saat melihat Han Li, sementara putra mereka, yang tampaknya berusia 8 tahun, juga menilai Han Li dengan rasa ingin tahu di matanya yang cerah dan menggemaskan. Pria itu ragu sejenak sebelum berjalan menuju Han Li bersama istri dan putranya. "Salam, bolehkah saya menanyakan nama Anda?" Han Li memunggungi pria itu, tetapi menilai dari pakaiannya, pria itu dapat mengatakan bahwa Han Li adalah individu yang terpelajar, dan itu membangkitkan rasa hormat dalam diri pria itu, yang jarang meninggalkan desa. "Aku adalah anggota keluarga Han, dan aku datang untuk mengunjungi aula leluhur keluarga Han yang lama," jawab Han Li saat dia berbalik, dan ada sedikit kemiripan antara dia dan pria itu. Sedikit kegembiraan muncul di wajah pria itu setelah mendengar ini. "Aku mengerti, kamu pasti dari cabang lain keluarga Han kita. Aku mendengar dari kakek buyutku bahwa keluarga Han kita pernah menjadi keluarga yang sangat makmur lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan ada banyak orang yang kembali dari berbagai tempat untuk membayar menghormati di aula leluhur, tapi itu menjadi kejadian yang jarang terjadi akhir-akhir ini. Seiring berjalannya waktu, anggota dari cabang keluarga Han itu secara bertahap akan melupakan akar mereka, jadi tidak mengherankan jika semakin sedikit yang kembali mengunjungi aula leluhur. Aku harus memberimu pujian karena tinggal di sini," Han Li berkata dengan sedikit persetujuan dalam suaranya. "Hehe, aku mendengar dari kakek buyut bahwa generasinya telah berpikir untuk pergi, tetapi mereka tidak tega meninggalkan tempat ini. Rupanya, leluhur keluarga Han kita menjadi dewa. Jika kita pergi, dewa itu tidak dapat menemukan kami jika dia kembali suatu hari nanti, jadi kami memutuskan untuk tinggal," pria itu terkekeh menanggapi. "Dewa, hehe, aku juga pernah mendengar tentang itu, tapi legenda itu diturunkan dari ribuan tahun yang lalu, jadi mungkin tidak memiliki banyak kredibilitas," kata Han Li. "Aku tidak yakin tentang itu, tapi itulah yang dikatakan semua seniorku. Juga, selama upacara yang lalu, kakek buyutku pernah mengeluarkan sarung pedang dewa yang dikatakan telah ditinggalkan oleh leluhur dewa itu, jadi saya yakin ada beberapa kebenaran dalam kisah itu," kata pria itu sambil tersenyum. "Sarung pedang." Han Li mengangkat alis setelah mendengar ini. Untuk beberapa alasan, pria itu merasa kehadiran Han Li sangat menghibur, dan dia berkata, "Itu benar. Menurut senior saya, sarungnya selalu dipuja di aula leluhur, dan bertahun-tahun yang lalu, itu menyelamatkan keluarga Han kami dari krisis besar. Sayangnya, setelah digunakan satu kali, pedang itu hancur menjadi cahaya keemasan, hanya menyisakan sarungnya. Sarungnya tampaknya tidak memiliki kekuatan khusus, tapi tetap saja disembah. Keluarga Han mengalami penurunan drastis selama krisis berikutnya karena kami tidak lagi memiliki pedang suci, dan itu memaksa anggotanya untuk berpisah dan pergi. Begitu, aku tidak tahu tentang semua itu, tapi sebuah keluarga pasti akan mengalami pasang surut. Apakah ini anakmu? Dia terlihat seperti anak yang sangat pintar. Siapa namanya?" Han Li bertanya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah bocah laki-laki itu. Pria itu sangat senang mendengar Han Li memuji putranya, dan dia mendorong putranya ke depan sambil berkata, "Hehe, ini putra sulung ketigaku, Han Ming. Minger, kemarilah dan sapa seniormu." Bocah itu masih sangat muda, tetapi dia tidak malu sama sekali dan segera berlutut sebelum bersujud kepada Han Li 2 kali sebagai salam. Han Li telah mengidentifikasi bahwa bocah itu memiliki akar spiritual, dan meskipun itu hanya akar biasa, itu masih membangkitkan harapan dalam diri Han Li. "Anak baik, melihat kita pernah bertemu di sini, kita pasti memiliki semacam kedekatan. Ini adalah hadiah untuk putramu, jika dia beruntung, maka mungkin ini akan menjadi kesempatan besar baginya. Bahkan jika itu tidak berhasil dengan cara itu, ini akan memastikan bahwa dia hidup sangat lama."
Setelah itu, dia membalikkan tangan untuk memanggil lencana giok, yang dia buat segel mantra sebelum menempelkan benang merah padanya, lalu meletakkannya di leher bocah itu. Lencana giok mulai bersinar dengan cahaya putih, lalu tiba-tiba menghilang dalam sekejap bersama dengan benang merahnya. Orang tua anak laki-laki itu heran melihat ini, dan pada saat mereka melihat ke atas, Han Li sudah tidak terlihat. Ayah anak laki-laki itu langsung terpaku di tempat, sementara istrinya berteriak, "Apakah itu hantu?" Selama beberapa hari berikutnya, kabar tentang pertemuan hantu yang dialami oleh Han Heizi dan keluarganya menyebar ke desa-desa tetangga, menjadi topik gosip yang bagus. Hanya setelah beberapa bulan berlalu barulah semua orang melupakan kejadian ini. Namun, beberapa bulan setelah itu, Han Ming secara tidak sengaja menemukan rahasia di dalam lencana giok dan tiba-tiba meninggalkan rumahnya. Beberapa tahun kemudian, dia dapat menggunakan kekuatan lencana untuk menjadi murid dari sesepuh tahap Nas Chen Sol dari Sekte Drifting Cloud. Dari sana, dia menjadi seorang kultivator yang sangat terkenal, dan keluarga Han mengalami kebangkitan kembali sebagai hasilnya. Pinggiran lembah Devil Fall pernah menjadi tempat yang hidup dan ramai, tetapi karena persediaan obat-obatan roh di sana berkurang, itu telah menjadi tempat sepi yang tidak ingin dijelajahi oleh siapapun. Namun, pada hari ini, bayangan biru mengabaikan semua batasan yang tersisa di dalam lembah dan terbang langsung ke dalamnya. Setengah hari kemudian, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar di dalam Devil Fall Valley, menyebabkan daerah terdekat bergetar hebat. Setelah itu, seberkas cahaya biru ditembakkan sebelum menghilang ke kejauhan setelah hanya beberapa kedipan. Keributan besar seperti itu secara alami menyiagakan semua sekte terdekat, dan para murid segera dikirim untuk menyelidikinya. Akibatnya, semua orang tercengang saat mengetahui bahwa gunung yang memisahkan lembah dalam dan luar telah menghilang, dan hanya ada kawah raksasa di belakangnya dengan gumpalan cahaya perak yang keluar dari tanah. Cahaya esensi Great North. Beberapa kultivator yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman segera mengidentifikasi cahaya ini, dan banyak dari mereka dengan tergesa-gesa memasuki kawah raksasa untuk mencoba dan mengumpulkan beberapa kristal esensi Great North. Sayangnya, bahkan setelah menjelajahi kawah ratusan kali, mereka hanya dapat menemukan sekitar selusin kristal ini, dan akibatnya konflik yang signifikan meletus di antara para kultivator ini. Orang yang bertanggung jawab atas semua ini tentu saja tidak lain adalah Han Li. Dia telah menggali kristal esensi Great North di bawah lembah Devil Fall, lalu tiba di gua terpencil di dekatnya sebelum membuat formasi yang sangat kompleks. Tidak perlu baginya untuk tinggal di dunia manusia lebih lama lagi, jadi dia bersiap untuk kembali ke alam roh. Namun, karena dia harus kembali dengan kristal esensi Great North, itu lebih sulit daripada saat dia naik, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan formasi. Beberapa jam kemudian, formasi akhirnya selesai. Han Li duduk di tengah formasi dan membuat segel tangan, di mana sebuah cakram raksasa berwarna 5 terbang keluar dari tubuhnya. Seluruh formasi segera mulai berdengung tanpa henti, dan semburan cahaya spiritual menyapu keluar untuk membanjiri seluruh tubuh Han Li. Beberapa saat kemudian, ledakan gemuruh terdengar di dalam gua, dan pilar tebal cahaya putih meletus dari langit, menghilang setelah mencapai ketinggian lebih dari 100.000 kaki. Pada saat yang sama, Han Li tiba-tiba kembali menjadi pria berjubah biru, yang merosot ke formasi dan jatuh diam lagi. Di dalam ruang rahasia di Istana Asal Azure, Han Li tiba-tiba membuka matanya, dan gelang penyimpanan kuning muncul di futon di depannya. Ekspresi senang muncul di wajah Han Li saat melihat gelang penyimpanan ini. Dengan kristal esensi Great North ini, dia akhirnya dapat menyelesaikan 5 pegunungan ekstrim terintegrasi. Itu, selain pil jiwa sejati, akan memberinya kesempatan yang sangat bagus untuk melampaui kesengsaraan kenaikannya. Tentu saja, sebagai tindakan pencegahan keselamatan,
Dia harus menguasai tahap ketiga dari teknik penyempurnaan roh dan juga memanfaatkan fisik Dao roh besarnya untuk menguasai seni asal penyempurnaan organ dan seni kultivasi abadi lainnya. Setelah semua itu selesai, dia akan siap untuk kesengsaraannya. Dengan mengingat hal itu, sedikit kegembiraan yang tak tertahankan muncul di hati Han Li.